Skandals 31, akrobat cost recovery migas. Konon katanya lifting minyak Indonesia tinggal 800 ribuan barel per hari di tahun 2012 dari 1,2 juta barel per hari di tahun 2004. Jangan kira yang 800 ribu barel itu 100% kita konsumsi sebagai bahan bakar di Indonesia, karena dari volume tersebut harus dikurangi dulu dengan biaya produksi langsung yang dikeluarkan oleh para kontraktor kerjasama KKS. Artinya untuk mendapatkan setiap barel minyak dari perut bumi, negara tidak mengeluarkan duit sepeser pun karena itu sudah ditanggung sementara oleh KKS, yang kemudian diganti senilai pengeluaran KKS. Penggantiannya juga tidak cash, karena dibarter dengan minyak yang dihasilkan. Ini yang disebut sebagai cost recovery. Jadi misalkan cost recovery katakanlah 25%, maka volume minyak berkurang menjadi 600 ribu barel per hari. Ini juga tidak untuk kita semua, karena masih harus dibagi hasil dengan KKS antara 12% sampai 15%. Jika dikeluarkan 15% maka jatah minyak untuk Indonesia sebagai pemilik tinggal 510 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan minyak kita per hari mencapai 1,2 juta barel per hari, artinya setiap hari kita harus impor minyak lebih dari 700 ribu barel. Itu yang membuat kita belakangan hengkang dari OPEC, Organisasi Dunia Pengekspor Minyak, dan turun derajat menjadi importir minyak tulen. Tapi anehnya, meskipun lifting minyak turun drastis, nyatanya biaya produksi yang diklaim oleh KKS dalam bentuk cost recovery justru melonjak signifikan. Tahun 2004 cost recovery yang dibayar negara sebesar 53,22 triliun rupiah dengan hasil minyak 1,12 juta barel per hari. Ujuk-ujuk biaya cost recovery yang diklaim KKS yang mayoritasnya asing itu menjadi 147 triliun rupiah dengan hasil minyak hanya 830 ribu barel per hari. Dari kejanggalan itu muncul dugaan ada permainan kotor yang dilakukan oleh KKS bekerja sama dengan BP Migas SKK Migas selaku kasir cost recovery. Kuat diduga telah terjadi penggelembungan biaya dan pencantuman biaya-biaya siluman yang dilakukan oleh KKS dan diamini oleh SKK Migas. Dikatakan siluman karena biaya-biaya yang diklaim itu tidak diatur di dalam PP Nomor 79 Tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008. Yang diperbolehkan adalah biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi. Apalagi menurut IRES, biaya penggantian eksploitasi kita yang $9 per barel itu jauh lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang hanya $4 hingga $6 per barel. Namun temuan BPK mengisyaratkan KKS sudah main gila dengan melakukan akrobat cost recovery. Caranya dengan memasukkan biaya-biaya tidak langsung, baik berupa biaya overhead, seperti sewa kantor, renovasi gedung, listrik, biaya hiburan, rekreasi, pengacara, uang sekolah anak-anak ekspatriat pekerja asing, CSR Corporate Social Responsibility hingga membangun sekolah. Selama 2 tahun saja, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2012, BPK menemukan penyelewengan cost recovery lebih dari 2 triliun rupiah. Tapi jika mengacu kepada akumulasi temuan BPK sepanjang tahun 2000 sampai tahun 2008, potensi kerugian negara akibat pembebanan cost recovery yang ugal-ugalan bisa mencapai 345 triliun rupiah. Tidak heran Abraham Samad, Ketua KPK sempat berujar bahwa jika sektor migas dikelola secara benar sejatinya dana APBN kita bisa mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 triliun per tahun. Nakalnya KKS mengakali cost recovery sangat dimungkinkan karena seolah-olah dilindungi oleh SKK Migas. Ambil contoh, dulu waktu masih bernama BP Migas, dana CSR yang tak ada kaitannya sama sekali dengan biaya produksi langsung, malah diusulkan oleh BP Migas dijadikan sebagai komponen cost recovery. Alasannya, CSR sifatnya sukarela sehingga KKS tidak merasa wajib,
Akibatnya timbul banyak ketegangan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi KKS. Untung saja hal ini tidak disetujui karena sangat rawan manipulasi. Contoh, Caltex sekarang Chevron di Provinsi Riau, mendirikan sekolah tinggi dengan nama Politeknik Caltex Riau PCR. Terkesan bahwa perusahaan melalui program sosialnya, berkontribusi dengan persepsi yang ingin dibangun di masyarakat bahwa itu diambil dari keuntungan perusahaan kepada masyarakat Riau dengan mendirikan sebuah politeknik modern di Riau, yang memang sangat membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Nyatanya, duit pembangunan PCR sebesar 5,4 juta dolar ditagihkan Caltex sebagai cost recovery kepada negara. Lah, kalau begitu turunkan dong nama Caltex-nya, kan bukan duit mereka yang bayarin tuh sekolahan. Mestinya, ganti namanya menjadi Politeknik Riau atau Politeknik Nasional atau apalah yang tidak ada bau Caltex-nya. Masak negara yang bayar tapi perusahaan asing yang dapat nama. Temuan Fitra bahkan menemukan KKS Migas di Banten membayari beasiswa anak-anak pekerja asing dan guru-guru yang diimpor dari luar dengan cost recovery. Di job Pertamina Talisman, Fitra mencurigai penyelewengan cost recovery dalam bentuk employee relation berupa biaya main golf sebesar $2.368.518. SKK Migas tentu keras membantah bahwa apa yang mereka bayarkan sebagai cost recovery sudah tepat sasaran. Dan jika pun ada kesalahan, itu biasa saja, dan bisa dikurangi dari jatah KKS pada periode pembayaran cost recovery selanjutnya. Justru disinilah kita dengan sinis menilai. Oh, jadi kalau ketahuan ngemplang, baru diganti. Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri pun memperingatkan keras, bahwa para KKS itu jangan seolah-olah menunggu para pengawas lengah dengan memasukkan biaya-biaya siluman dalam cost recovery. Pasalnya KKS bukan hanya akan dikenakan perkara perdata, tapi juga bisa dipidana. Ini pula yang dikritik hebat oleh Dr. Kurtubi, seorang pakar perminyakan, bahwa meskipun KKS secara perdata sudah mengganti biaya cost recovery yang diselewengkan, itu tidak serta-merta menghilangkan aspek pidananya. Artinya ya, meskipun diganti, tapi tindakan kejahatan sudah terlanjur terjadi dengan sengaja. Sama artinya, meskipun Anda sudah ngolesin salep ke kepala anak yang sudah Anda buat benjol-benjol, bukan berarti Anda bisa melenggang pulang begitu saja tanpa dikenai hukuman. Jika benar praktik akrobat cost recovery ini terjadi, maka KKS tentu tidak bekerja sendirian karena di situ ada SKK Migas sebagai wakil negara untuk memeriksa daftar pengeluaran yang diklaim serta membayar kepada KKS. Tertangkapnya Kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini, dalam kasus suap yang diduga dilakukan Kernel Oil, semakin menegaskan bahwa SKK Migas, sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan MK karena dianggap tak sejiwa dengan UUD 1945, penuh dengan ruang-ruang rahasia yang sulit untuk diawasi. Jika ketuanya saja begitu, bukan tidak mungkin terjadi duet maut antara KKS dengan oknum SKK Migas dalam joget cost recovery yang sangat merugikan negara tersebut. Apalagi BP Migas pernah meminta CSR dimasukkan menjadi bagian cost recovery bagi KKS. Siapa yang bisa memantau KKS tidak akan ugal-ugalan mengeluarkan biaya CSR. Bisa saja nanti bantuan kampanye politik di daerah tertentu pun bisa dianggap CSR. Atau KKS akan dengan mudahnya bagi-bagi duit CSR untuk para preman putra daerah dengan alasan untuk mengurangi potensi gangguan operasional di wilayahnya. Maka wajar jika banyak pemerhati migas nasional menduga bahwa kemungkinan sejumlah KKS nakal menyalurkan kembali dana-dana siluman dari cost recovery ke sejumlah oknum petinggi di SKK Migas dan Kementerian ESDM. Celakanya, perhitungan cost recovery itu sendiri gelap. Daerah-daerah di mana minyak disedot oleh KKS tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya biaya produksi untuk setiap barel minyak. Padahal,
Mereka sangat perlu mengetahui ini, karena dana bagi hasil migas yang dijatah pusat kepada daerah penghasil akan disesuaikan dengan hasil bersih minyak yang diperoleh setelah dipotong cost recovery. Ini tentu sangat aneh. Hanya KKS dan SKK Migas yang tahu, dan Tuhan tentunya. Kenapa? Rahasia apa yang ingin dijaga, sampai-sampai si pemilik minyak tidak boleh tahu hitung-hitungan sebenarnya? Peran SKK Migas sebagai lembaga yang memelototi dan sekaligus membayar cost recovery untuk KKS pun sebenarnya diragukan kompetensinya. Pasalnya, petinggi-petinggi SKK Migas itu sifatnya politis, bukan teknis. Mereka bukan praktisi minyak yang fasih urusan produksi minyak. Ketuanya saja dari akademisi, terlepas dari bidang ilmu yang diajarkannya, tetap saja dia bukan praktisi. Begitu pula dengan petinggi-petinggi lain di sana. Lagi pula SKK Migas tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi para KKS yang diawasinya. Pola ini terjadi karena adanya perubahan dari semula bisnis to bisnis, di mana peran negara dalam hal ini diwakili oleh perusahaan negara bernama Pertamina untuk mengawasi dan bekerja sama operasi dengan perusahaan-perusahaan KKS, menjadi government to business, di mana peran Pertamina dicabut dan diganti dengan BP Migas ketika itu. Dari sinilah carut-marut itu bermula. Sewaktu dipegang Pertamina, cost recovery terbilang rendah. Ya jelas karena Pertamina itu juga praktisi, pemain langsung, sama dengan para KKS itu. Jadi, masak buaya mau dikadalin. Pertamina jelas fasih menghitung biaya produksi dan memiliki standar kewajaran biaya. Tidak seperti SKK Migas yang sifatnya politis sehingga peluang untuk dikadalin oleh KKS cukup besar, mungkin sama besarnya dengan peluang untuk berduet dengan sejumlah KKS menyikat duit negara melalui rekayasa cost recovery. Skandal 32, balada pekerja outsourcing. Jumlah angkatan kerja berkali lipat dari kemampuan industri menyediakan tempat buat mereka. Jadi jangan harap akan ada perlakuan seimbang antara majikan dan buruh. Pekerja akan selalu di posisi yang lemah, karena mereka lebih membutuhkan pekerjaan daripada majikan membutuhkan tenaga mereka. Mati satu tumbuh sejuta, barangkali itu analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi buruh, tenaga kerja kurang terdidik saat ini. You mau kondisinya, ya mulai kerja yang benar. Jangan banyak cincong. Di luar ada ribuan orang ngantre untuk bisa kerja di sini. Dari kondisi ini maka praktik outsourcing pun mau tidak mau diterima. Dan bagi perusahaan, praktik alih daya ini adalah anugerah luar biasa dalam rangka efisiensi biaya dan waktu. Perusahaan pengguna jasa atau user dapat menghemat biaya rekrutmen, seleksi, pelatihan, fasilitas-fasilitas kerja, dan aspek kesejahteraan lainnya dengan cara memperkerjakan buruh dari perusahaan penyedia jasa atau outsource. Tidak ada istilah pesangon, asuransi, promosi jabatan, karir, pengembangan diri, dan segala tetek bengek lainnya yang seharusnya menjadi kewajiban sebuah perusahaan. User hanya tinggal membayar duit sesuai jumlah kontrak yang disepakati dengan outsource, dan segala urusan ruwet mengenai aspek perburuhan yang kompleks menjadi urusannya outsource. Celakanya, banyak perusahaan outsource yang melakukan praktik intimidasi dan manipulasi terhadap para buruh yang tidak memahami, atau lebih tepatnya buruh yang pasrah menerima kondisi, asal mereka bisa terus diperbolehkan bekerja. Misalnya, pelanggaran mengenai batas waktu kontrak kerja hanya 2 tahun, namun yang terjadi pada buruh alih daya, mereka bisa terus-menerus diperpanjang kontraknya dengan berbagai cara hingga bertahun-tahun tanpa kepastian kemana ujung nasib dapur mereka. Sewaktu-waktu mereka bisa ditendang tanpa pesangon. Misalnya, user yang katakanlah tak menyukai personal seorang pekerja alih daya yang ditempatkan di sana, user bisa dengan mudahnya angkat telepon ke outsource, itu si Anu, lu angkut deh. Gua kagak demen liat tampangnya. Besok lu kirim orang yang baru.
Penggampangan seperti itu tidak bisa terjadi kepada pegawai tetap, karena ada kewajiban-kewajiban pembinaan, pemberian sanksi bertahap hingga pemberian pesangon sesuai masa kerja jika ingin mendepak seorang pegawai tetap. Dengan praktik outsourcing, penggampangan seperti itu bisa dengan mudah dilakukan sekejapan mata. Barangkali ini pula yang melandasi banyak bermunculan perusahaan-perusahaan outsourcing yang sebenarnya merupakan anak perusahaan induk user itu sendiri. Cipta Lesmana, seorang guru besar pengamat sosial politik, mengistilahkannya perusahaan di dalam perusahaan. Pengurus perusahaan outsource itu sebenarnya adalah orang-orang di perusahaan induk atau user supaya perusahaan tidak pusing dengan ruwet dan mahalnya urusan buruh. Diciptakanlah gambaran semu seakan-akan buruh itu hanya dikontrak, namun nyatanya diam-diam segala arahan berasal dari perusahaan induk. Nah, perusahaan outsource bisa dengan mudah menuding si pekerja yang dicampakkan user, tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Alih-alih mereka dipindahkan ke tempat lain itu pun kalau tersedia, mereka seringnya malah dikondisikan untuk mengundurkan diri. Atau bisa juga dibuat situasi bahwa seolah-olah mereka ditendang user karena kesalahan mereka sendiri, sehingga perusahaan outsource tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, karena semua tergantung dari user. Jika user tidak mau pakai, ya si pekerja pun harus hengkang. Tanpa pesangon. Sesederhana itulah praktik outsourcing, sehingga wajar jika keberadaannya terus-menerus dipertahankan hingga hari ini. Perjanjian kerja outsourcing atau alih daya merupakan bagian kapitalisme global dan cenderung merugikan pekerja. Sistem itu disukai kalangan pengusaha karena bisa memangkas berbagai tunjangan yang harus dikeluarkan perusahaan. Sistem outsourcing tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di semua negara. Di mana-mana pada semua negara pada prinsipnya sama, pengusaha menghindari karyawan tetap, dan menghindari hak-hak pekerja. Jauh-jauh hari sosialis Karl Marx sudah memperingatkan bahwa dalam model ekonomi kapitalistik, perusahaan akan selalu berusaha memperbesar profitnya. Komponen biaya tenaga kerja seringkali menjadi komponen pertama yang dipangkas. Indonesia sebenarnya sudah membatasi sektor jasa apa saja yang boleh menggunakan tenaga alih daya, yaitu layanan kebersihan, transportasi, keamanan, catering, dan jasa penunjang migas pertambangan. Namun celakanya, praktik outsourcing justru menyimpang sangat jauh hingga ke buruh pabrik bahkan ke sektor perbankan. Buruh pabrik jelas tidak boleh dialihdayakan, karena mereka adalah komponen langsung produksi. Nyatanya, buruh-buruh saat ini banyak berstatus alih daya. Sudahlah upah mereka rendah, masih harus dipotong lagi oleh perusahaan outsource sebagai bentuk fee atas penyaluran mereka ke perusahaan user. Diperbankan setali 3 uang. Staf-staf teller dan pelanggan servis, yang banyak dari mereka adalah sarjana, tetap saja diperlakukan tidak ubahnya seperti buruh kasar di sektor kebersihan atau supir sekalipun. Pembiaran pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sudah berlangsung demikian lama. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, entah pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu karena terlalu pura-pura sibuk dengan urusan lain, juga terkesan mendiamkan. Wajar jika praktik ini bukannya menciut tapi sebaliknya semakin berkembang dan dianggap biasa. Lebih carut-marut lagi, justru banyak BUMN yang notabene adalah representasi negara, juga banyak melakukan praktik outsourcing yang menyalahi Undang-Undang Nomor 13/2003. Salah satunya di PLN yang banyak dari pekerjaan-pekerjaan intinya, core job dilakukan oleh pekerja alih daya. Jika negara saja melanggar undang-undang, bagaimana dengan swasta-swasta beraliran kapitalis murni seperti di perbankan, asuransi, dan banyak lagi lainnya? Selidik punya selidik, lagi-lagi campur tangan asing bermain sangat jauh terkait dengan suburnya praktik alih daya salah kaprah ini. Praktik alih daya adalah perwujudan dari permintaan majikan asing negeri ini, IMF, Bank Dunia,
dan tentu saja ILO, yakni International Labour Organization sebagai syarat pemberian bantuan pada saat krisis ekonomi di tahun 1997 lalu. Paketnya bernama Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel, yang dicantumkan dalam Letter of Intent butir ke-37 dan 42 yang pada intinya mengatur kelonggaran untuk pengembangan iklim investasi asing dan ketenagakerjaan di Indonesia. Artinya, cukong-cukong asing yang akan masuk itu menetapkan syarat agar mereka tidak direpotkan dengan birokrasi tenaga kerja yang merepotkan. Solusinya, outsourcing. Skandals 33, telisik pencaplokan Sampurna oleh Philip Morris. Sampurna bagi Indonesia tidak sekadar perusahaan rokok biasa. Ia lahir jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya di tahun 1913 dan ikut merasakan pahit getirnya pergerakan bangsa ini. Ikut berdarah-darah dalam kancah revolusi, hingga menikmati kejayaan yang menempatkan pangsa pasar urutan ketiga terbesar di negeri ini setelah gudang garam dan jarum. Sampurna tidak hanya industri, Sampurna adalah kebanggaan Indonesia itu sendiri. Lebih dari 90 tahun Sampurna ikut membangun negeri ini, menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang-orang desa, memakmurkan petani tembakau, mensejahterakan puluhan juta distributor, perusahaan logistik dan pedagang-pedagang eceran di seluruh pelosok negeri. Secara historis, Sampurna adalah Indonesia. Tapi aksi korporasi yang dilakukan Putra dan Michael Sampurna di tahun 2005 sungguh membuat nostalgia itu seakan terhempas. Remuk dan menyisakan pertanyaan besar. Mengapa di Maret tahun 2005 lalu Sampurna yang asli Indonesia menjual dirinya kepada Philip Morris PM yang notabene adalah industrialis raksasa rokok asing dari Amerika Serikat? Jika dikatakan Sampurna sedang diambang kebangkrutan, justru sangat tidak masuk akal, karena ketika itu tahun 2004 pendapatan bersihnya tembus 15 triliun rupiah dengan produksi 41,2 miliar batang. Memang duit Lego 40% saham keluarga Sampurna ke PM sangat menggiurkan, yakni 18,5 triliun rupiah. Dalam perjalanannya, PM menggenapkan kepemilikannya di Sampurna melalui pembelian saham publik menjadi total 97%. Itu membuat PM sebagai diktator di kerajaan Sampurna. Pihak Sampurna beralasan, potensi bisnis tembakau di Indonesia mulai suram, dan mereka ingin mengalihkan arah bisnis ke sektor agro, telekomunikasi dan juga infrastruktur. Dan ia memang mewujudkannya dengan membuka perkebunan kelapa sawit, membeli sebagian saham Bakri Telekomunikasi, dan juga merambah ke sektor kelistrikan. Namun, tetap hal itu tidak bisa menghapus stigma bahwa Sampurna telah menjadi alat Amerika Serikat untuk menguasai perekonomian Indonesia dari jalur rokok. Faktanya, memang industri rokok memiliki perputaran uang sangat besar di bangsa ini. Setiap tahun rekor pembayar pajak tertinggi di Indonesia selalu diraih oleh sejumlah raksasa rokok tanah air. Siapa yang menguasai industri rokok, maka besar kemungkinan ia bisa mengendalikan puluhan juta hajat hidup orang banyak, mulai dari petani cengkeh dan tembakau, pedagang, logistik, distributor, agen, agensi iklan, hingga ke kasta-kasta paling rendah seperti pedagang asongan rokok. Begitulah dahsyatnya industri rokok di negeri ini. Argumentasi Sampurna yang secara implisit tersamar, mengatakan bahwa prospek industri tembakau akan memudar sehingga ia banting setir ke sektor lain, seolah-olah membenarkan kecurigaan banyak orang bahwa sedang ada konspirasi besar dari asing untuk menghancur leburkan industri rokok nasional. Ini memang hanya dugaan saja, tapi bisa jadi tim lobi Amerika Serikat sudah memberikan bayangan menakutkan apa yang akan dilakukan mereka melalui tangan raksasa-raksasa tembakau mereka, Philip Morris dan British American Tobacco atau BAT terhadap nasib rokok nasional. Kenyataannya, menurut peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI, Salamuddin Daeng, begitu PM menguasai Sampurna,
PM menjadi korporat yang menggunakan tembakau impor mencapai 120.000 ton, sementara produksi tembakau nasional hanya 180.000 ton. Artinya, impor hanya dari PM sudah hampir sama besar dengan kapasitas nasional. Pemerintah pun seolah tidak berdaya memaksa PM memberdayakan kapasitas tembakau dari petani lokal. Maka wajar jika banyak orang menduga bahwa pembelian saham mayoritas Sampurna dijadikan pintu masuk imperialis Amerika Serikat untuk melempangkan jalan bagi impor tembakau. Dan pada saat yang sama, para petani tembakau Indonesia terancam kehidupannya. Faktanya, memang sudah berpuluh-puluh pabrik rokok kretek tradisional gulung tikar. Habis tak bersisa, kalah telak dalam persaingan bahan baku tembakau, teknologi produksi serta jalur distribusi dan promosi oleh raksasa-raksasa rokok asing. Industri terkait tembakau di Indonesia semakin teriris ketika SBY mengeluarkan PP 109 tahun 2012 yang berisi semangat anti tembakau. Memang ada bantahan dari PM yang dituding mendukung penuh PP tersebut, bahwa tidak mungkin mereka ikut menghancurkan industri rokok mereka sendiri. Namun pelaku industri tembakau nasional sangat yakin bahwa ada pesan-pesan sponsor asing dalam proses dikeluarkannya PP tersebut, termasuk oleh PM dan juga BAT. Ironisnya, dikala kita harus berjuang mati-matian mempertahankan keberadaan tembakau nasional yang dikeroyok oleh industrialis asing bersama pemerintah kita sendiri, nasib rokok Indonesia di negeri Amerika Serikat justru sudah lebih dulu nyungsep. September tahun 2009 lewat Regulasi Tobacco Control Act, rezim Obama melarang penjualan rokok yang mengandung aroma dan rasa flavored cigarettes. Boom, rokok produksi asli Indonesia itu semuanya mengandung aroma dan rasa. Itu artinya, Amerika Serikat secara tidak langsung memboikot rokok Indonesia, sementara tangan-tangan industrialis rokok mereka menjajah dan memborbardir negeri kita dengan miliaran batang rokok made in USA. Jika alasan kesehatan dan untuk menghindari remaja Amerika Serikat merokok lebih banyak dijadikan argumentasi rezim Obama, mengapa jenis rokok putih dan mentol, yang banyak diproduksi di Amerika Serikat, justru dibiarkan begitu bebas? Pangsa pasar rokok mentol di sana itu 43%, sedangkan rokok kretek kurang dari 1%. Apa itu tidak politik dua muka namanya? Tidak munafik namanya. Plus rokok Indonesia pun dihadang dengan tarif masuk ke tanah Amerika Serikat hingga 350%, sementara rokok Amerika Serikat begitu murahnya bisa dibeli di negeri ini. Skandal 34, gaduh rokok. Kegaduhan isu rokok di Indonesia melahirkan 3 kelompok, yang konon katanya saling berkonspirasi dengan kekuatannya masing-masing dalam rangka menggolkan kepentingannya. Wajar, karena rokok telah menjadi ladang fulus luar biasa dahsyat dengan segala konsekuensinya. Data dari WHO menunjukkan bahwa 2 dari 3 pria Indonesia itu perokok. Dan itu menempatkan Indonesia sebagai pasar konsumen rokok terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Paling tidak ada 3 kelompok yang saling menohok satu sama lain. Pertama, kelompok pro-kretek, rokok asli Indonesia yang didukung oleh industri rokok kretek skala besar hingga kecil. Gudang garam dan jarum konon menjadi penyokong kelompok petani dan masyarakat tembakau ini. Kedua, pro-rokok putih, yang notabene merupakan produk asing. Sokongan kelompok ini diyakini adalah Philip Morris dan BAT. Ketiga, kelompok anti rokok yang digerakkan oleh aktivis kesehatan. Kabarnya, Medco raksasa minyak Indonesia dan Yayasan Bloomberg milik Taipan Yahudi yang juga wali kota New York, Michael Bloomberg mengobral jutaan dolar untuk menyokong kelompok ini. Aksi ketiga kelompok itu otomatis membelah pula masyarakat Indonesia menjadi 3. Pertama, penikmat kretek sejati Indonesia. Kedua, penikmat rokok putih, yang konon katanya sudah agak sedikit lebih sadar kesehatan dengan memilih tar yang rendah. Ketiga, tentu saja masyarakat anti rokok. Well,
Rokok itu masalah kebutuhan dan selera. Jadi tulisan ini tidak dimaksudkan untuk berpihak pada satu kelompok. Anda sudah dewasa, jadi pasti lebih bisa memutuskan berpihak kemana. Tulisan ini lebih mengulas aksi-aksi konspiratif yang dilakukan masing-masing kelompok untuk membela kepentingannya. Rasanya itu lebih menarik, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa mungkin saja pertempuran antar kelompok itu telah meninggalkan jejak dosanya masing-masing. Pertama, kampanye nasionalisme kretek Indonesia oleh kelompok anti-rokok, ada sokongan dalam dana besar oleh Jarum dan Gudang Garam untuk melobi DPR agar mengampanyekan perlindungan terhadap kretek. Isu kretek sebagai budaya Indonesia, digulirkan kelompok ini secara masif. Nasib petani tembakau dan jutaan orang yang bergantung pada industri kretek menjadi perisai untuk membenarkan perjuangan hidup kretek di tanah air. Kecurigaan sejumlah anggota DPR bahwa ada konspirasi global untuk menghancurkan bisnis tembakau Indonesia dengan tujuan ingin menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen murni. Bahkan, diakui pula bahwa banyak dana yang dikucurkan asing, termasuk ke DPR dalam rangka mengekang industri tembakau nasional. Hal ini tidak lepas dari persaingan tembakau Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat sangat melindungi para petani tembakaunya, bahkan mereka memiliki asuransi gagal panen. Eropa pun terus mensubsidi tembakaunya, namun di Indonesia justru ada indikasi hendak dihancurkan melalui sejumlah regulasi. Kedua, gerilya lobi mengamankan rokok. Aksi kelompok ini sudah bermula sejak tahun 1992. Ketika itu, mereka berhasil mempengaruhi pemerintah dan anggota Dewan Republik ini untuk mencoret pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang menggolongkan rokok sebagai zat adiktif membuat ketergantungan. Kata adiktif memang sangat dimusuhi industri rokok karena berkonotasi negatif terhadap kesehatan. Ditengarai ada 3.000 lebih kawat percakapan antara pejabat industri rokok asing yang mengungkapkan lobi-lobi serta strategi meluaskan pasar rokok di Indonesia dengan membidik konsumen muda. Salah satunya adalah dari BAT yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang mengklasifikasikan rokok seperti obat, maksudnya adalah zat adiktif. Aksi kemudian berlanjut lagi pada tahun 2009, di mana dicurigai ada 3 orang anggota DPR yang dengan sengaja menghilangkan ayat 2 RUU Kesehatan pasal 113 ketika disampaikan kepada SBY. Ketahuannya pun terbilang teledor, karena meskipun bunyi ayat 2 itu dihilangkan, namun mereka lupa untuk juga mencoret kalimat penjelasan ayat 2 tersebut. Jadi ayat hilang, tapi penjelasannya kok ada. Penghilangan yang dimaksudkan adalah lagi-lagi kata adiktif pada tembakau yang menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain di sekelilingnya. ICW bahkan sempat melaporkan ketiga anggota tersebut, namun perkaranya menguap begitu saja. Pada akhirnya, ayat yang dihilangkan itu akhirnya dimunculkan kembali dalam Undang-Undang Kesehatan. Aksi lain di tahun 2013, adalah RUU Pertembakauan yang tiba-tiba nyelonong masuk dalam prolegnas program legislasi nasional DPR, padahal nomor urutnya buncit di nomor 59 dari 70 RUU yang akan dibahas menjadi undang-undang oleh DPR. Status RUU itu pun masih dibintangi, yang artinya belum bisa dibahas karena belum ada naskah akademiknya. Ketua Balik akhirnya mengakui bahwa nyelonongnya RUU tersebut karena dititip oleh Sampurna. RUU itu memang sangat pro industri rokok. Namun oleh kelompok pro kretek, dukungan Jarum dan Gudang Garam, rancangan itu adalah muslihat untuk menghancurkan kretek Indonesia dan menguntungkan rokok putih, yakni milik asing. Pasalnya, dalam rancangan titipan itu ada pembatasan kandungan tar dan kewajiban isi 20 batang rokok per kemasan, di mana keduanya tidak akan bisa dipenuhi rokok kretek. Ketiga, kampanye anti-rokok dukungan Taipan Yahudi. Kelompok anti-rokok menolak memihak rokok putih seperti dituding pro kretek,
karena pada dasarnya mereka menolak rokok apapun jenisnya karena sama bahayanya bagi perokok maupun orang di sekitarnya. Kelompok pro-kretek memang menuduh kampanye anti-rokok itu didalangi oleh kepentingan kubu rokok putih asing, karena ada nama wali kota New York yang sekaligus konglomerat berdarah Yahudi, Michael Bloomberg. Kucuran dana Bloomberg diduga merembes kemana-mana, mulai dari ke Ormas Muhammadiyah, ICW, dan sejumlah organisasi berlabel anti-rokok lainnya. Kucuran dana itu dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk membatasi rokok, mengubah paradigma masyarakat mengenai bahaya rokok, mendukung diberlakukannya kawasan-kawasan bebas rokok, dan bentuk-bentuk kampanye anti-rokok lainnya. Skandal 35, heboh si beri hitam. Nama si beri hitam alias BlackBerry alias BB, rasanya tak ada yang tak kenal. Mulai dari konglomerat hingga penjahat, dari orang kota hingga orang pelosok desa, kenal dan bahkan menjadi konsumen BB. Sampai-sampai pertanyaan stereotype, nomor HP lu berapa? Sudah terdengar dari tahun lalu. Sekarang lebih banyak orang bertanya, gua minta PIN BB lu dong. Sehebat itulah peran BB menggantikan fungsi ponsel-ponsel sebelumnya. Fenomena ini tak pelak dilirik sebagai peluang bisnis gelap oleh sebagian pedagang rakus yang tidak puas menikmati laba dari berdagang BB secara benar. Perilaku konsumtif masyarakat yang doyan mengikuti tren tapi tak didukung kemampuan memadai, melahirkan yang namanya BBBM alias BlackBerry Black Market, tanpa garansi, tanpa sertifikat alias tak halal karena meniadakan hak pajak yang seharusnya diperoleh negara dan pasti merugikan hak perlindungan bagi konsumen sendiri. Harga pasti lebih murah, bahkan bisa berbeda hingga 2 juta rupiah pada kelas BB yang premium. Celakanya praktik ini seolah halal-halal saja di banyak toko ponsel, mulai kelas mall hingga kaki lima. Anda akan sangat terbiasa dengan pertanyaan penjual, mau yang ori atau BM. Artinya persekongkolan ini tidak lagi disembunyikan seperti banyak kejahatan lain. Distributor, pengecer hingga konsumen sama-sama menjadi bagian sindikat, sadar atau tidak sadar. Kalau dalam praktik black market seolah-olah konsumen diuntungkan dengan harganya yang murah, nah kejahatan yang sangat merugikan konsumen adalah praktik BB rekondisi. Modus ini hanya menguntungkan perakit, distributor dan mungkin juga penjual. Masalahnya, BB rekondisi ini dirakit dari bangkai BB original yang dibuat seolah-olah baru lengkap segel, kotak dan nomor PIN. Jika tidak lihai, maka konsumen tidak akan dapat mengenali perbedaannya. Celakanya mayoritas konsumen teknologi di Indonesia memang bukan tipe yang kritis. Kebanyakan kita hanya sebatas pengguna awam. Inilah yang menjadi celah persekongkolan yang dilakukan para penjahat ini. Penggerebekan sejumlah toko di Plaza Millennium Medan September tahun 2012 lalu menyingkapkan praktik culas BB rekondisi ini. Sejumlah toko mengaku tidak tahu bahwa barang yang dijualnya adalah BB rekondisi karena mereka sudah berlangganan lama dengan distributor yang menyalurkan BB ke toko-toko mereka. Nah loh, jika benar pengakuan mereka ini, sedangkan toko saja kecele dengan fisik BB rekondisi, apalagi konsumen yang derajat pemahamannya jauh lebih rendah dari para penjual BB itu. Harganya sama persis dengan BB original baru. Mungkin ini trik si distributor BB rekondisi untuk menyamarkan modusnya agar konsumen tidak tahu bahwa itu bukan barang baru. Beda dengan BBBM yang dari awal sudah disampaikan bahwa harga yang murah karena memang berasal dari pasar gelap yang tidak bergaransi resmi. Jika ditelisik lebih ke belakang, pada Mei tahun 2012, sebuah toko yang disamarkan sebagai penjualan ikan hias di kawasan Riau Business Center Pekanbaru, digerebek polisi dan mendapatkan praktik perakitan BB yang dilakukan Cukong beserta anggota sindikatnya. Dari pengakuannya, BB rakitan itu sudah sejak lama didistribusikan tidak hanya di Provinsi Riau, tapi juga menjangkau provinsi lain di Sumatera dan Pulau Jawa. Yakin BB di tangan Anda saat ini asli?
Skandal 36, wajah politik dan premanisme di Tanah Abang. Siapa yang tak kepincut dengan perputaran omset 200 miliar rupiah sehari? Puluhan ribu pedagang, dari yang punya toko hingga yang nekat menggelar lapak di aspal jalan, semua tumplek blek jadi satu membuat wajah kawasan Tanah Abang menjadi salah satu titik paling semrawut di Jakarta. Carut marut itu perlahan sirna dengan nyali dua orang biasa yang dipercaya menahkodai Jakarta, Jokowi Ahok. Bukan bermaksud melebih-lebihkannya, tapi setelah sekian banyak orang besar, termasuk jenderal-jenderal hebat dan politisi dahsyat yang memimpin ibu kota, toh hanya Jokowi Ahok yang bernyali membersihkan Tanah Abang. Dulu pernah, mantan Jenderal Ali Sadikin mencoba merapikan Tanah Abang dengan sedikit keras. Tapi oleh Soeharto ketika itu justru Ali Sadikin dianggap nyeleneh, maka dilengserkanlah sang gubernur. Tanah Abang mungkin satu-satunya pasar yang paling kental bersentuhan dengan politik. Ketika negara ini masih dipimpin Soeharto plus gerbong Golkar, trotoar dan jalan raya di sekitar kawasan itu justru dihalalkan untuk berjualan. Bahkan penghalalan trotoar sebagai tempat berjualan disahkan melalui operasi Esok Penuh Harapan oleh pemerintah dengan membagikan kios, rompi, dan modal. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menarik simpati pemilih. Para pedagang diasosiasikan sebagai wong cilik dengan populasi signifikan yang bisa mendongkrak suara partai. Maka jangan heran mengapa puluhan tahun Tanah Abang tidak ubahnya kesemrawutan yang terlegalisasi di ibu kota. Legalisasi tidak hanya datang dari restu negara, tapi juga para preman. Puluhan juta bisa diraup mudah dalam sehari dari memeras para pedagang dengan berbagai alibi manis berupa uang keamanan, kebersihan, parkir, uang lapak, dan modus-modus yang tak bisa ditolak oleh para pedagang. Pasrah, takut, berbagai rasa kerap berkecamuk di benak para pedagang. Jadi tidak hanya sebagai objek politik, namun mereka pun menjadi objek perah sejumlah jawara. Tidak heran, Haji Lulung penguasa Tanah Abang saat ini sesumbar, bahwa meludah saja dirinya di Tanah Abang bisa jadi duit. Gurihnya Tanah Abang tak pelak mengundang sejumlah jawara dari berbagai tempat untuk mengangkangi pusat busana terbesar di Asia Tenggara ini. Tidak kurang dari Hercules, veteran Timor Timur yang dibawa oleh Kopassus ke Jakarta, sempat malang melintang menjadi godfather Tanah Abang dengan kelompok Timornya. Tidak hanya pasar Tanah Abang, tapi Hercules juga menguasai bongkaran, pusat prostitusi kelas teri yang bersebelahan. Geng Timor Hercules terpaksa lintang pukang dari Tanah Abang pada tahun 1996 lantaran kelompok Muhammad Yusuf alias Ucu Kambing sukses mengambil alih. Melalui ikatan keluarga Tanah Abang, Ucu Kambing pun meluaskan pengaruh hingga tempat-tempat hiburan malam di Jakarta. Ia pun menjadi penguasa tunggal di sana. Suksesi terus bergulir. Kali ini mantan anak buah Hercules, Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang mampu menggusur Ucu Kambing pada tahun 2000. Sang wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari PPP ini ternyata sedikit lebih elit dengan mendirikan sejumlah perusahaan pengelola jasa keamanan dan perparkiran di Tanah Abang. Kerennya, perusahaan Haji Lulung memanajemeni fungsi kebersihan dan keamanan di bagian dalam pasar, meskipun sebenarnya secara resmi ada PD Pasar Jaya milik Pemprov DKI yang semestinya bertanggung jawab. Tapi meskipun begitu, banyak yang menduga bahwa di luar pasar pun, yakni lapak dan kaki lima, Haji Lulung tetap menjadi godfather bagi para preman pemungut uang takut dari para pedagang. Lulung protes dengan istilah ini, karena baginya anak-anak wilayah, yakni sebutan lain yang lebih disukainya daripada istilah preman, justru membantu para pedagang. Meskipun terdengar aneh, namun menurutnya, keberadaan anak-anak wilayah ini justru membantu para pedagang untuk bisa mendapatkan tempat berjualan, khususnya bagi para pedagang pendatang yang belum mengenal wilayah. Terdengar aneh, karena kok seolah-olah PD Pasar Jaya tak punya kuasa apa-apa untuk menerima dan mengelola para pedagang di sana.
Wajar jika kemudian banyak orang bertanya, bukannya jalanan dan trotoar itu dibangun dari duit pajak rakyat ya? Kok diperjualbelikan sama anak-anak wilayah ya? Carut-marut Tanah Abang seolah lestari karena fulus diduga mengalir kemana-mana untuk pengamanan aksi para jagoan. Duit yang dikutip dari para pedagang mengalir ke anak-anak wilayah yang menjadi pemungut lapangan, ditampung oleh koordinator pedagang lalu dibagi-bagi kepada pengurus RW sekitar. Agar aman dari gangguan aparat pemerintah, duit pun merembes ke Satpol PP, PD Pasar Jaya, dan polisi. Bagi-bagi fulus ini bisa dimungkinkan karena memang jumlahnya juga menggiurkan. Para pedagang itu menyetorkan uang takut dengan berbagai nama cantik seperti biaya kebersihan, keamanan, gelar meja, sewa lapak, dan sebagainya. Ada kutipan per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Setiap hari setiap pedagang menyetor mulai goceng hingga Rp30.000. Tiap minggu rogoh dompet lagi Rp150.000 hingga Rp200.000. Bulanannya sekitar Rp500.000 lebih, dan per tahun ada ongkos sekitar sejutaan. Hebatnya, di sana pun ada istilah uang pemutihan setiap lebaran, besarannya bisa mencapai 3 jutaan, separuh ditagih menjelang lebaran, separuh lagi setelah lebaran. Alasannya, itu biaya supaya lapak tidak diambil pedagang lain setelah libur lebaran. Maka, para pedagang pun merasa sudah membayar banyak untuk bisa berjualan di jalanan. Alamak Jaang, wajar juga rasanya kalau kantor Ahok sampai digeruduk para jawara ketika Pemprov DKI coba-coba ngepoin Tanah Abang. Skandal 37, menggoreng saham Krakatau Steel. Indonesia patut berbangga memiliki sebuah pabrik baja raksasa sekelas Krakatau Steel. Bagaimana tidak? Baja adalah kebutuhan vital pembangunan di seluruh dunia. Tak ada satu proyek pun yang tak memasukkan baja sebagai salah satu komponennya. Miliuner-miliuner Amerika Serikat, Inggris, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, banyak berasal dari industri baja. Kontribusi KS sebagai salah satu BUMN terkemuka kepada negara pun tak terbilang, baik real money, maupun dalam konteks lapangan kerja dan bidang usaha hilir yang terkait dengan baja. Boleh dibilang adanya KS cukup menjadi satu indikator bahwa Indonesia layak menjadi salah satu bangsa dengan ekonomi terbesar di dunia, yang ditandai dengan masuknya Merah Putih sebagai anggota G20. Tapi ketika harga saham pada IPO KS dilepas hanya Rp850 per lembar, sontak saja kebanggaan nasional itu seolah sirna. Mengapa BUMN yang mampu mencetak untung bersih lebih dari Rp1 triliun hanya pada triwulan 3 2010 itu, diobral dengan harga kaki 5? Kritikan pun membanjir dari segala arah, baik dari DPR seperti Bambang Susatyo dari Golkar dan Derajat Hawibowo dari PAN, pakar-pakar keuangan seperti Sri Edi Swasono dan Kwik Kian Gi, hingga pakar underwater paling top Indonesia, Adler Manurung. Ramai-ramai berteriak agar KPK mengusut permainan yang tersembunyi dari harga murahan saham KS tersebut. Ujung-ujungnya muncul tuduhan bahwa ada konspirasi penguasa politik dengan sejumlah investor dengan kerjasama dari regulator bursa untuk memuluskan proyek tak masuk akal itu. Dicurigai bahwa sejak awal ada skenario dari sekelompok elit politik berkong kali kong dengan oknum di Kementerian BUMN plus tentu saja sejumlah pemodal raksasa yang akan memborong besar-besaran saham perdana KS tersebut. Ini dimungkinkan karena pada proses IPO biasanya hanya investor raksasa yang memiliki akses ke jaringan kekuasaan politik serta jaringan koneksi di regulator bursa yang mengetahui secara detil informasinya. Saking gurihnya proyek manipulasi saham ini, bahkan konon ada sosok yang sangat berkuasa yang sampai meminta jatah fee hingga Rp400 miliar. Ini obral besar yang menjanjikan laba berlipat-lipat ketika nanti saham murah itu dilempar ke pasar sekunder. Dengan kinerja keuangan KS dan potensi bisnis baja yang sangat cerah,
bukan tak mungkin harga beli Rp850 per lembar itu nanti tak ubahnya setumpuk upil di tengah gunung rupiah, karena harga saham akan melonjak berkali-kali lipat di pasar sekunder. Apalagi KS berencana meningkatkan kapasitas produksinya hingga 2,5 juta ton pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Bahkan sebelum dilepas ke pasar sekunder, menurut Bambang Susatyo, di pasar gelap sudah banyak yang menawar Rp1.100 hingga Rp1.500 per lembar saham. Artinya tanpa digoreng pun saham KS sudah melonjak hampir 2 kali lipat baru di pasar gelap. Untuk setiap selisih Rp50 per lembar saham, kata Derajat, KS berpotensi rugi hingga Rp153 miliar. Jadi bisa dibayangkan berapa besar potensi kerugian negara akibat obral murah harga saham KS. Canggihnya lagi, jika akhirnya terbukti semua kecurigaan publik bahwa ada trik kotor dalam proyek IPO saham KS ini nantinya, toh para konspirator itu bisa dengan lempang bersembunyi di balik argumentasi bahwa fluktuasi harga saham ditentukan oleh pasar. Siapa yang bisa mendikte harga saham di pasar? Hari ini beli saham harga kaki 5, besok harganya bisa melangit bak saham bintang 5. Skandal 38. Ekspor minyak sawit, bonus asap. Orang-orang Melayu bilang degil. Istilah ini menunjukkan bagaimana perilaku bandel sejumlah pihak dalam proses pembukaan lahan perkebunan sawit dengan cara membakar. Sudah sejak tahun 1990, setiap tahun selalu saja sejumlah daerah di Sumatera, khususnya Riau dan Jambi, selalu membuat dongkol negara tetangga Singapura dan Malaysia yang terpaksa mengimpor asap beracun bekas bakaran lahan dari Indonesia. Puluhan ribu anak sekolah diliburkan dan ratusan tempat usaha ditutup karena serbuan asap. Sejumlah titik di Malaysia, nilai PSI asap sempat tembus hingga 750. Di Dumai bahkan sempat menyentuh angka 900 PSI. Padahal, nilai PSI di atas 300 saja sudah sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan infeksi pernafasan. Kota Pekanbaru, sebagai kota yang terdampak sangat parah akibat asap, sehari-hari harus terbiasa dengan jarak pandang yang hanya 100-200 meter saja. Potensi kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang pun sangat tinggi. Banyak jadwal penerbangan dari dan menuju Pekanbaru terpaksa dibatalkan. Warga yang nekat keluar harus mengalami mata merah, berair, dan sesak nafas. Tak puas menyiksa warga, Laskar Asap dengan semena menanya menerobos masuk hingga ke dalam rumah-rumah penduduk. Saking hebatnya, bau sangit terbakar dari kebakaran lahan, tercium hingga ke dalam kabin pesawat yang sedang mengudara di ketinggian 2000 kaki. Pelanggaran jelas sudah terjadi, dan dengan degilnya berulang selama puluhan tahun. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan dengan sengaja, terstruktur dan sistematis. Bukan karena kejadian alam, dan tidak semata-mata dilakukan orang-orang kampung yang hanya memiliki 1 atau 2 hektar lahan. Undang-undang dan regulasi tentang kehutanan dan perkebunan diinjak-injak dengan sengaja. Aparat keamanan dipandang sebelah mata, bahkan mungkin saja menjadi satu kesatuan dengan para pembakar lahan. Itu makanya penyakit asap tahunan tak kunjung reda. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan PP Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hutan, memberikan sanksi penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah bagi para pembakar lahan. Sayangnya, banyak yang tertangkap hanya warga kampung biasa. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang dicurigai sebagai dalang pembakaran justru seolah tak tersentuh. Lucunya, Malaysia yang berteriak paling kencang memprotes kiriman asap Indonesia, sampai-sampai SBY harus secara khusus meminta maaf, justru diduga menjadi biang keladi. Mayoritas investor sawit di Riau adalah pemodal-pemodal dari jiran. Menurut Walhi, Greenpeace, LSM Sawit Watch dan RSPO,
ada sejumlah perusahaan Malaysia yang dengan sengaja menyuruh kelompok warga untuk membakar lahan. Setali tiga uang, Singapura pun begitu. Negeri singa yang menuding Indonesia teledor mencegah bahaya asap tahunan hingga membuat negara lain menderita, justru menjadi negara di mana kantor pusat Riau andalan Pulp and Paper (RAPP), Asia Pacific Resources International Limited April, milik konglomerat Sukanto Tanoto dan Asia Pulp and Paper (APP), milik Taipan Sinar Mas, Eka Cipta Wijaya bermarkas. Diduga bahwa titik api banyak berasal dari lahan yang menjadi konsesi kedua raksasa kertas ini. Pihak perusahaan terang membantahnya. Ditangkapnya pimpinan perusahaan sawit dari Malaysia, PT ADI Plantation oleh polisi semakin menyingkapkan adanya permainan kotor perusahaan dalam praktik pembakaran lahan. Meskipun sebenarnya telah ada zero burning policy, yaitu sebuah kebijakan tidak melakukan pembakaran sekecil apapun dalam pembukaan lahan perkebunan. Lain lagi modus yang dilakukan seorang pengusaha perkebunan lokal, di mana menurut polisi, modus perusahaan adalah menyuruh warga kampung yang tergabung dalam koperasi untuk membakar lahan milik perusahaan. Imbal baliknya, koperasi akan mendapatkan jatah lahan. Modusnya, api disulut di luar mengelilingi lahan perusahaan, dan akhirnya menjalar hingga ke lahan milik perusahaan. Mungkin saja dengan modus ini nanti perusahaan bisa berkelit bahwa mereka juga menjadi korban pembakaran lahan oleh warga kampung. Memang banyak warga yang hanya memiliki sedikit lahan memilih cara bakar karena biaya yang jauh lebih murah. Jika menggunakan metode yang benar, maka biaya pembukaan lahan bisa tembus 30 juta hingga 40 juta rupiah per hektar, termasuk untuk ongkos pengapuran kalsium, pupuk, pembasmi hama, dan sewa alat berat serta upah tenaga kerja. Jalan pintasnya, bakar. Dengan biaya hanya 2 juta rupiah per hektar, otomatis hama penyakit mati karena panas ditambah bonus tanah semakin subur karena sisa abu bakaran yang kaya magnesium, kalsium, dan kalium. Tapi anehnya, dari pantauan sejumlah LSM, ternyata banyak petani pemilik sehektar 2 hektar tapi di lahannya ditemukan eksavator yang standby merangsek pohon-pohon hangus bekas terbakar. Inilah yang dicurigai kemudian bahwa warga sudah berkomplot dengan para pengusaha yang bersembunyi di balik layar pembakaran lahan secara besar-besaran. Dengan cara bakar, perusahaan bisa sangat berhemat untuk memperbesar keuntungan. Sebagai catatan, biaya produksi CPO di Indonesia itu hanya $300 per ton. Bandingkan dengan Malaysia, kedua terbesar produsen sawit setelah Indonesia, itu sudah $400 hingga $500, bahkan primadona baru sawit di kawasan Afrika memerlukan biaya $600 per ton CPO. Dengan harga CPO rata-rata $1.000 per ton, maka tentu laba yang diraup semakin menggemaskan bagi para borjuis sawit itu. Faktanya, meskipun Menteri Lingkungan Hidup telah mengumumkan adanya sejumlah perusahaan, khususnya yang berasal dari Malaysia, yang ternyata nama-nama perusahaan itu beririsan pula dengan sejumlah nama perusahaan yang dirilis oleh RSPO maupun Walhi. Rupanya aparat kita termasuk Satgas Bencana Kabut Asap Provinsi Riau hanya mampu meringkus tikus-tikus lapangan. Apakah karena mereka percaya begitu saja bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah menerapkan zero burning policy secara total, atau ada kekuatan-kekuatan berbau rupiah yang mengiming-imingi, atau bisa pula ada gertakan dari sejumlah penguasa, baik daerah maupun di pusat agar kepentingannya di perkebunan sawit tertentu tak diganggu. Semua kemungkinan bisa terjadi, sehingga dosa itu terus-menerus terulang setiap tahun. Kepentingan investasi sekelompok kapitalis dan elit tertentu dengan begitu enaknya mengorbankan hak hidup masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan aman untuk dihirup. Apa mereka benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Entahlah, tapi sepertinya bencana asap belum akan berlalu hingga tahun-tahun mendatang, karena penegakan hukumnya pun masih seperti asap itu sendiri, tak mungkin ditangkap dengan tangan. Skandal 39,
Liberalisasi air. Hampir semua kebutuhan hidup utama telah diprivatisasi. James Wolfenson, Presiden Yahudi Bank Dunia sekarang ini semakin jelas saja bahwa memang ada skenario besar dari penguasa-penguasa dunia tersembunyi yang memanfaatkan momentum kehancuran Indonesia di krisis tahun 1997 sampai tahun 1998 lalu untuk membebaskan hampir seluruh aspek kedaulatan bangsa pada kepemilikan objek-objek vital. Sektor energi, perbankan, pangan, dan tentu saja air, nyaris kini dikuasai asing secara absolut. Ini semakin mendekatkan pada kenyataan bahwa batas-batas negara saat ini semakin kabur dan dengan cepat menghilang oleh sebuah persekutuan tatanan dunia baru yang hendak menjadikan seluruh negara dalam satu kendali. Untuk memenuhi visi besar itu, maka penguasaan sumber-sumber vital sebuah negara memang menjadi keniscayaan. Fiksi kedaulatan negara tampak jelas, tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Begitu tulis Zbigniew Brzezinski dalam bukunya Between Two Ages yang menyoroti bahwa nasionalisme bangsa-bangsa adalah penghalang. Klaim kepemilikan sumber-sumber daya alam oleh satu bangsa merupakan ancaman terhadap proses penyatuan dunia dalam satu kendali. Maka tak bisa tidak, proyek liberalisasi mesti digencarkan dengan memanfaatkan atau bahkan menciptakan momentum-momentum besar di mana bangsa-bangsa yang pernah dengan sombongnya meneriakkan nasionalisme kedaulatan bangsa harus takluk oleh kekuatan yang tak terbendung, harus tunduk pada keinginan komprador-komprador asing yang datang bak sahabat yang menghulurkan tangan bantuan. Indonesia salah satu bangsa yang takluk, dengan menyerahkan hampir seluruh objek vital ke pusaran penguasaan asing dengan dalih penyelamatan ekonomi bangsa. Air, jelas merupakan bagian paling vital dalam kehidupan manusia. 80% tubuh manusia adalah air. Mayoritas aktivitas kehidupan manusia pun banyak bersentuhan dengan kebutuhan air. Itu sebabnya dalam Al-Quran pun sudah ditetapkan bahwa dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu, tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Tidak ketinggalan Rasulullah pun sempat bersabda, orang-orang muslim bersekutu dalam 3 hal, air, tanah lapang, dan api. Perwujudan dalam hukum positif Indonesia secara terang benderang sudah ditetapkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya apa? Itu artinya, Tuhan sendiri, Nabi, dan bahkan negara telah jelas melarang untuk mengkomersialisasikan air. Jelas bahwa air harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk menopang hajat hidup manusia yang bernaung di bawah hukum negara tersebut. Tapi, apa yang terjadi pada kita? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air justru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada asing untuk menguasai sumber-sumber air kita. Dahsyatnya, contoh nyata tidak terjadi di pinggiran Indonesia, namun secara telak dominasi asing menghantam ibu kota negara, DKI Jakarta. Penguasaan air bersih di sisi barat Jakarta dikuasai Palija milik Suez Environnement Perancis, sedangkan di timur dikuasai oleh Aetra Inggris. Ketika aliran air bersih dari kedua kapitalis ini bermasalah, banyak masyarakat Jakarta mencari Aqua yang notabene juga dikuasai oleh Danone Perancis. Swastanisasi air, tidak hanya di Jakarta, namun juga di seluruh nadi Indonesia, saat ini telah begitu mengkhawatirkan dan boleh dikatakan menyelisihi hukum Tuhan dan amanat rakyat yang tercermin dalam konstitusi. Negara tidak boleh tergantung pada asing untuk urusan air, karena ratusan juta kepala membutuhkan air yang sehat dan tentu saja murah. Jika air diswastanisasikan, maka paradigma yang muncul di benak pebisnis hanyalah untung dan untung. Ini juga yang diperjuangkan oleh koalisi masyarakat menolak swastanisasi air Jakarta bahwa air itu hajat hidup orang banyak, yang mengurus harus negara. Itu pula yang hendak dilakukan dua pemimpin fenomenal Jakarta,
Jokowi Ahok yang geram dengan swastanisasi air di Jakarta, dan hendak merebut kembali saham-saham Perancis dan Inggris itu menjadi milik pemerintah DKI. Dalam konteks ulama pun, Nahdlatul Ulama bahkan secara khusus mengadakan forum nasional pada tanggal 12 September tahun 2012 lalu yang pada intinya menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut. Penilaiannya, pasal-pasal dalam undang-undang tersebut telah mengubah esensi sumber daya air dari milik publik menjadi sumber daya privat, yakni swasta. Air sudah dianggap komoditas, dan bukan lagi fungsi sosial. Ulama NU khawatir, jika diposisikan sebagai komoditas komersil maka akan terjadi ketidakadilan akses terhadap air, di mana pemilik uang akan leluasa menikmati air yang seharusnya terikat secara hak asasi kepada seluruh manusia apapun kelas ekonominya. Air tidak boleh dikomersilkan. Jangan-jangan nanti untuk berwudu saja harus bayar. Skandal 40, negara dalam pusara mafia migas. Tertangkapnya Rudy Rubiandini, mantan kepala SKK Migas oleh KPK dalam dugaan suap dari Kernel Oil Singapura semakin menerang benderangkan gurita tentakel mafia migas di negeri ini. Migas adalah keran duit sangat deras bagi kekuatan politik yang menjadi penguasa. Dari zaman orang nomor satu dulu, sektor migas telah menjadi ATM baginya. Isu mengenai kolusi pengusaha sektor migas dengan istana pun lagi-lagi menyeruak ke hadapan publik. Orang nomor satu di Indonesia sekarang mendapat giliran tudingan dari segala arah. Tak main-main, orang nomor satu beserta keluarganya diduga menerima aliran dana transaksi migas dari para mafia. Dalam buku yang ditulis George Yunus Adicondro, dituliskan bahwa sudah terbentuk sindikasi antara orang nomor satu, pejabat lembaga terkait migas, dan poros pedagang minyak mentah yang sejak era Orde Baru telah malang melintang menentukan jatuh bangunnya harga minyak yang harus ditebus oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah rezim berganti, dengan memanfaatkan perkenalannya dengan salah satu orang nomor satu tersebut yang ketika itu merupakan mantan Menteri Pertambangan dan Energi di era Gus Dur dan kini telah menjelma menjadi orang nomor satu selama 2 periode di Republik ini. Maka, mafia-mafia minyak ini dapat mempertahankan dominasinya sebagai pemasok. Hubungan orang nomor satu tersebut dengan gasolin Godfather bos besar pemasok minyak, semakin santer tercium. Istana, Kementerian ESDM, Menko Perekonomian, SKK Migas, Petral, dan ranting-ranting Global Energy Resource milik Godfather tersebut saling berkelindan membentuk pusaran konspirasi yang sangat sulit ditembus dan dibuktikan meskipun bau sangitnya sudah tercium kemana-mana. Petral sebagai perusahaan yang ditunjuk negara sebagai pemasok minyak mentah ke Indonesia, sangat sulit disentuh. Apalagi menurut pengamat ekonomi Kwik Kian Gi, badan hukum di Singapura sangat melindungi perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di sana. Sebagai catatan, Singapura adalah negara yang selama ini sangat welcome dengan pengusaha-pengusaha korup pelarian dari Indonesia sepanjang negeri singa itu bisa mendapatkan investasi miliaran dolar, nyaris tidak memperdulikan dari mana dana itu berasal. Effendi Sirajuddin, penulis buku Jebakan Kelumpuhan Migas dan Ekonomi Indonesia di Tengah Shortage Supply Dunia tahun 2013 sampai tahun 2020 melihat Petral sebagai anak perusahaan Pertamina di Singapura sudah seperti gurita yang digunakan para mafia untuk mengeruk keuntungan besar penjualan minyak. Pernyataan mantan bendahara sebuah partai penguasa yang kini menjadi terpidana korupsi, menyatakan bahwa putra orang nomor satu di Indonesia saat ini menerima aliran uang $200.000. Dan ketika terdengar kabar bahwa istri orang nomor satu tersebut juga menerima duit Petral senilai $5 juta, semakin meramaikan gonjang-ganjing pemberitaan mengenai adanya permainan tingkat tinggi dalam praktik mafia migas di negeri ini. Publik pun menduga bahwa setoran-setoran itu adalah untuk mengamankan praktik monopolistik sang Godfather dan Petral dalam memasok kebutuhan minyak mentah ke Indonesia yang setiap harinya membutuhkan tidak kurang dari 1 juta barel.
Bisa dibayangkan manisnya aroma fulus dari minyak ini. Tak heran, sektor migas menjadi rebutan dua partai besar yang kini menjadi partai penguasa. Pengamat perminyakan Dr. Qurtubi pun meyakini adanya sejumlah pengurus partai penguasa yang terlibat di kepengurusan Kernel Oil, perusahaan yang menyuap kepala SKK Migas dan diduga juga mengalirkan uang $200.000 ke Kementerian ESDM melalui laci sekjen, walaupun ia tidak bisa memastikan nama-nama yang terlibat di sana. Yang jelas memang cukup banyak nama-nama terkait partai penguasa dan orang nomor satu yang terlibat di sektor migas. Kementerian ESDM sendiri dipimpin oleh majelis tinggi dari partai penguasa. Nama Menko Perekonomian, yang juga besan dari orang nomor satu di Indonesia saat ini juga santer disebut dekat dengan sang godfather pemasok minyak. Terlebih perusahaan keluarga sang besan juga berkecimpung di sektor perminyakan. Sosok seorang majelis tinggi dari partai penguasa tersebut sendiri disorot negatif karena keinginan kontroversialnya mengalihkan gas Husky ke Bali, bukannya ke pabrik pupuk petrokimia Gresik sesuai yang disepakati semula. Keinginannya ini bisa merugikan negara hingga Rp388,8 miliar karena harga gas dari blok Cepu yang ngotot dipertahankannya jauh lebih mahal dari harga gas Husky. Jika Petrokimia Gresik membeli gas dari Cepu, maka konsekuensinya harga pupuk yang diproduksinya bisa lebih mahal sehingga akan memberatkan para petani di Indonesia yang membutuhkan pupuk tersebut. Apalagi saluran pipa gas Husky ke Petrokimia sudah tersedia, sedangkan dari Cepu masih nihil. Kengototannya inilah yang membuat KPK memonitor pergerakan kroni-kroninya, termasuk di SKK Migas. Alhasil, bukan permainan gas Husky yang terbongkar, tapi justru suap Kernel Oil ke Rudy Rubiandi dulu yang terungkap. Banyak yang berharap ini menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar mafia migas di Kementerian ESDM, SKK Migas, dan jika berani tentu saja orang nomor satu di Indonesia. Apalagi SKK Migas itu berada langsung di bawah pengawasan Kementerian ESDM. Belum lagi kengototannya untuk memperpanjang kontrak pengelolaan blok Mahakam oleh perusahaan asing sementara Pertamina sebagai anak bangsa sudah diyakini mampu mengelolanya, semakin menguatkan keraguan akan integritasnya. Dr. Qurtubi menduga kengototannya dan Rudy Rubiandi mempertahankan Total E dan P Indonesia Prancis diduga ada kaitannya dengan ditunjuknya Kernel Oil sebagai perusahaan yang menjual produk kondensat senipah dari blok Mahakam tersebut. Rudy Rubiandi sudah jelas terkait dengan suap Kernel Oil, dan jika nanti pada akhirnya orang majelis tinggi dari partai penguasa tersebut juga tersungkur dalam kasus serupa, maka jelas sudah kelindan mafia migas yang mengakar kuat di pemerintahan rezim hari ini. Asumsinya, mungkin saja suap yang dilakukan Kernel Oil ada kaitannya dengan pengamanan posisinya sebagai penjual kondensat dari blok Mahakam itu. Tapi rupanya orang nomor satu di Indonesia saat ini melihat dengan kacamata berbeda, karena sang majelis tertinggi partai penguasa tersebut justru dianugerahi bintang Mahaputra Adiprana yang mencerminkan bahwa sang majelis tertinggi partai penguasa, yang notabene adalah anak buahnya di partai dan di pemerintahan, adalah manusia yang berjasa sangat luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yah, mudah-mudahan saja kali ini pilihan orang nomor satu di Indonesia tidak keliru.